اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah bil khusus, Habibul Bait, Haji Sabtadi beserta seluruh keluarga besar dan santri-santri beliau, serta seluruh para kiai-kiai, para ajengan, para santri-santri, serta seluruh para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang lidahnya basah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, sebagai lidah-lidah yang basah berzikir kepada Allah, lidah-lidah yang basah bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertamjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menanamkan dalam hati kita mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kecintaan itulah yang mendorong langkah-langkah kita untuk duduk di ini majelis, untuk bergembira, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kitab Khawashi Syarwani adalah kitab hasyiah daripada Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Kata muallif, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an dalam kitabnya beliau menjawab, malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya malaikat, malam adanya Jibril. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna sepanjang zaman dan sepanjang masa. Mana lebih mulia? Adanya malaikat atau adanya Nabi Muhammad? Sudah tentu adanya Nabi Muhammad lebih mulia daripada adanya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana pada malam tersebut Lailatul Qadar Allah anugerahkan untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Lailatul Qadar Allah anugerahkan untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi, malam Maulid, kelahiran Nabi, adanya Nabi, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, melainkan merupakan rahmat, anugerah Allah untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi saja. Sedangkan malam Maulid, kelahirannya Nabi, itu adalah rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah, karunia Allah
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau tidak ada maulidnya Nabi, tidak ada lahirnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Berarti kalau nggak ada maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan syair daripada Al-Imam Said Muhammad Amin Qutbi. Al-Imam Said Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu sempurna, wahai malam Senin. Ternyata kau menjadi mulia, kau menjadi agung, kau menjadi sempurna karena dari mula. Karena mula ada, asal mula ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau tidak ada lahirnya Nabi, tidak ada hari kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada ilmu, amal, takwa, iman, Islam, salat, wara, khauf, ikhlas, zuhud, ibadah, qanaah, Al-Quran. Tidak akan ada itu semua kalau bukan itu semua diawali daripada lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita duduk pada malam hari ini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh bergembira? Apakah para ajengan yang suruh bergembira? Apakah para habaib yang suruh bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang nyuruh bukan para ulama, bukan para wali. Yang nyuruh bukan para tabi'in dan tabi'in. Yang nyuruh bukan tabi'in. Yang nyuruh bukan para sahabat. Yang nyuruh bukan Rasulullah. Tetapi yang nyuruh, yang memerintahkan Allah SWT. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Mansur Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan kebanyakan para ulama mengatakan karunia Allah adalah ilmu. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Rahmat Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kalau kita mau pakai tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur itu adalah metode tafsir. Tafsir kan banyak metodenya. Tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mau tafsirkan wa birahmah dan dengan rahmat Allah, maka berarti kita cari ayat yang lain. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad, Muhammad, kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar. Orang banyak ustadz, kiai, para penceramah berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu iman Islam. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi bagi Bahar bin Ali bin Smith, nikmat terbesar, karunia terbesar, rahmat terbesar bukan iman, bukan Islam, bukan Al-Quran, tetapi nikmat, karunia, dan rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada yang namanya iman, Islam, dan Al-Quran. Dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah. Kita duduk di sini bergembira atas perintah Allah dengan adanya Nabi Muhammad SAW.
Makanya kalau ada orang yang berkata, ngapain si Beb, ngapain si Kiai, ngapain si Ajengan bikin-bikin acara maulid, seakan-akan kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka sama seperti dia berkata, sama seperti dia bertanya, untuk apa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Apakah pantas seorang muslim, seorang mukmin, seseorang yang mengaku sebagai umat Nabi, dia bertanya, untuk apa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Satu-satunya makhluk yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi hanya satu. Siapa? Iblis. Iblis yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya. Ditanya, kenapa kamu menangis wahai iblis? Musuh terbesarku telah lahir. Memangnya siapa musuh terbesarmu? Musuh terbesarku pertama adalah Muhammad. Terus setelah Muhammad siapa? Kedua, musuh terbesarku adalah keluarga dan anak cucunya Muhammad. Berarti kalau ada orang yang tidak senang, tidak bergembira dengan maulidnya Nabi, berarti siapa? Yang keras siapa? Siapa? Kalau ada orang yang nggak senang sama habaib, yang benci sama habaib, berarti siapa? 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 Iblis. Ente duduk di sini bersolawat kepada Nabi. Tadi kita baca solawat kan? Jangan ente orang pikir ente baca solawat, ente memuji Nabi, ente memuliakan Nabi, itu Nabi Muhammad yang bertambah mulia. Ente bersolawat, ente memuji Nabi, memuliakan Nabi, Nabi Muhammad tidak bertambah kemuliaan. Ente tidak bersolawat, tidak memuji, tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab kemuliaan Nabi, walaupun lautan menjadi tinta, pohon jadi pena, dipakai untuk melukis kemuliaan Nabi, pohon jadi pena, lautan jadi tinta, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan dan kesempurnaan baginda Nabi besar. Ente memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi ente yang menjadi mulia. Ente mengagungkan Nabi, Nabi Muhammad tidak bertambah agung, tapi ente menjadi agung di sisi Allah. Ente memuji Nabi, Nabi Muhammad tidak bertambah terpuji. Ente memuji Nabi, tapi ente yang menjadi terpuji. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin muliha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Ente duduk di sini memuliakan Nabi, ente menjadi mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir kita duduk bikin maulid, Nabi bertambah mulia. Tidak. Kita duduk memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang kalau anda mau jelaskan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Intinya, pulang dari acara maulid, ambil intifad, ambil istifadah, ambil manfaat, ambil keutamaan daripada sirah Nabi Muhammad. Tadi sudah dibacakan maulid Syaraful Anam. Bagaimana sirah Nabi, ilmu Nabi, ajaran Nabi, akhlak Nabi, adabnya Nabi, waraknya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Jadi kalau mau ikut, ikuti semua. Jangan hanya ikut akhlak Nabi, adab Nabi, tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi ditinggalin. Sebaliknya, jangan cuma ngambil amar ma'ruf nahi mungkar jihadnya saja, tapi akhlaknya, adabnya, sopan santunnya ditinggalkan. Jangan. Ambil semua. Sebab banyak ulama-ulama sekarang ini. Ulama sekarang, penceramah sekarang, ada dua model. Yang pertama, dia jelaskan Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa, rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang, adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Udah, cukup. Dia hanya jelaskan itu saja. Dia tidak jelaskan bagaimana amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, keberaniannya Nabi, bagaimana marahnya Nabi ketika Islam dihina, ketika ada Nabi palsu. Dia tidak jelaskan itu, sehingga umat tahu, oh Nabi itu cuma berakhlak, Nabi itu beradab,
sopan santun. Sebaliknya, ada juga ulama yang kalau ceramah itu yang dibawa hanya keras-kerasnya saja. Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad nahi mungkar, Nabi Muhammad bakar masjid Diror. Akhlak Nabi nggak dibawa, adab Nabi nggak dibawa, sopan santunnya Nabi nggak dibawa. Nah ini kan namanya nggak insaf, nggak tawasud, nggak tawazun. Jadi harus tawazun, harus tawasud. Bawa akhlak Nabi, bawa adab Nabi, bawa juga ketegasan Nabi. Paham? Jadi biar umat itu nggak berpikiran Nabi itu lembut aja, atau sebaliknya Nabi itu tegas saja. Jadi yang tegas, jangan menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad, jangan hilangkan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Sebaliknya, mau bahas akhlak, mau bahas adab, mau bahas kelembutan, jangan pernah hilangkan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad. Pulang dari sini, bawa itu semua. Ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, lembutnya Nabi, tegasnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Khususnya para anak-anak muda. Syubbanul yawm rijalul qad. Ini wasiatan. Syubbanul yawm rijalul qad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya kita punya negara ke depan, baik buruknya kita punya agama ke depan, baik buruknya kita punya bangsa, kita punya rakyat ke depan, tergantung kalian para anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang bakal menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin agama. Maka bagus rusaknya negara, bagus rusaknya bangsa, baik buruknya agama, pemegang-pemegang agama ke depan, tergantung anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya mengosongkan hati dari dunia, dari harta, dari pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, dari perkara-perkara yang membuat lalai kepada Allah, dari perkara-perkara yang membuat lupa kepada Allah, besok bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, ulamanya, agamanya bakal dipegang oleh ulama-ulama yang lurus, bakal dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang rusak, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya berzina, besok bangsa kita bakal rusak, besok negara kita bakal hancur, dipegang oleh orang-orang yang rusak, dan agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang su. Oleh karenanya, kalian wahai para pemuda-pemudi Islam, nggak baik buruknya bangsa, baik buruknya agama ke depan berada di tangan kalian. Maka jadilah kalian pemuda-pemuda Nabi Muhammad, pemuda-pemuda yang memegang panji Rasulullah, pemuda-pemuda yang mengikuti ajaran Rasulullah, pemuda-pemuda yang dimana menjadi penyambung lidah Rasulullah, pemuda-pemuda yang menerima tongkat estafet perjuangan Rasulullah SAW. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah di dalam menyampaikan kebenaran. Jangan pernah capek. Anak keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Tahun 2020 baru bebas. 2 hari bebas. Anak ceramah di pondok pesantren. Itu mungkin masih ingat kalau ada yang hadir. Anak ceramah 2020. Anak baru bebas 2 hari. Anak ceramah. Apa isi ceramah? Waktu itu lagi corona-coronanya. Anak bilang, "Hei Jokowi, rakyat kau kurung dalam rumah. Tidak kau kasih makan, tidak kau kasih uang, tidak kau kasih sembako. Kau mau bikin mati rakyat? Hei Jokowi, mal-mal asing buka, mal-mal milik asing buka, tapi warung-warung kecil kau suruh tutup. Warung-warung kecil milik pribumi kau suruh tutup. Hei Jokowi, berapa banyak pengangguran di Indonesia, tapi tenaga kerja di musim corona kau kirim terus dari asing." Habis anak ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan. Anak tanya, ceramah itu bela siapa? Bela diri anak, bela keluarga anak, bela murid anak, atau bela rakyat? Rakyat. Yang keras. Rakyat. Siapa yang anak bela? Rakyat. Siapa yang anak bela? Rakyat. Udah, ditahan lagi 2 hari, baru bebas 2 hari. Keluar 2021 akhir. Bebas. Belum sampai 1 bulan, sudah masuk penjara. Kenapa? Karena anak bahas 6 laskar. 6 laskar yang wafat, 6 laskar yang tewas, dibantai. Anak masuk. Anak tanya, anak masuk penjara, ceramah, membahas 6 laskar, mengharapkan keadilan.
Apakah 6 laskar itu? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan pribumi? Apakah mereka bukan bagian dari Indonesia? Apakah mereka bukan bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia? Mereka rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Berarti anak masuk penjara siapa yang bela? Siapa yang bela? Siapa yang bela? Yang anak sampaikan kebenaran apa bukan? Kebenaran apa bukan? Makanya kalian para anak-anak muda Islam, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Laumata laim, walaupun seluruh dunia, walaupun seluruh alam semesta harus mencaci makimu, membencimu, jangan pernah engkau capek dan lelah untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut di dalam menyampaikannya hak itu hak dan yang batil itu batil. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para koruptor-koruptor, para pejabat-pejabat yang suka membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat susah. Sekarang BBM naik, anak tanya, itu kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah. Kalian merasakan susah atau tidak? Susah. Jawab yang keras. Susah. Jawab yang jujur. Susah. Susah apa tidak? Susah. Oleh karenanya anak-anak muda Islam, para pemuda-pemudi kalian semua harus bangkit. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Sampaikan kepada mereka. Ana Bahar bin Smith. Sampai sekarang Ana nggak pernah. Tidak ada kata kapok. Tidak ada kata capek. Tetap Ana sampaikan kebenaran. Tetap Ana akan lawan kezaliman, kemungkaran dan ketidakadilan. Sekalipun tubuh Ana harus dicincang-cincang. Sekalipun tubuh Ana lau tani irban. Sekalipun tubuh Bahar bin Smith harus dipotong-potong, harus dicincang-cincang. Jangankan cuma di penjara, jangankan cuma di penjara, jangankan cuma dibunuh. Sekalipun badan saya harus dipotong-potong, dicincang-cincang agar saya berhenti untuk menyampaikan kebenaran, agar saya bungkam, agar saya diam, tidak melawan kezaliman. Demi Allah, semakin dipotong-potong, semakin dicincang-cincang, maka Bahar bin Smith akan semakin menyampaikan kebenaran sampai titik darah. Makanya anak-anak muda yang hadir di sini saya tanya semuanya, siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela bangsa? Siap bela agama? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Walaupun di penjara siap? Walaupun harus mati siap? Allahu Akbar! Sekarang ngomong siap di penjara, ampun kamu. Ampun Pak, abdi tenta salah Pak. Iya abdi Bahar Pak. Muhun apa muhun? Bukan apa bahasa Sundanya bukan? Lain. Hah? Lain abdi Pak, lain. Lain aing, lain. Abdi Pak di ceramah. Sampaikan kebenaran. Ya, pulang dari sini bawa manfaat, bawa ilmunya Nabi, amalnya Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya bawa akhlak, ilmu dan adab baginda Nabi besar Muhammad. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya masih ada 4 tempat lagi. Ya, doakan mudah-mudahan sehat. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya orang. Ya. Ini di sini.